Halo kaum pemula, kaum rich yang rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, di sini gue ucapkan kepada kalian semua dan semoga dari Jumat ini kita mendapatkan keberkahan, kesehatan, dan juga kesejahteraan buat keluarga kita di rumah. Oke, di sini, sebelum lanjut ke pembahasan, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang akan gua bahas. So, apapun resikonya gua tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue bakalan ngebahas dari Bitcoin. Wow, kira-kira ada informasi apa sih dari Bitcoin pada hari ini? Ini gue sekarang buka di exchange Binance. Kita cek dari segi pasarnya dulu atau market. Nah, ketika kita melihat market, ini masih terlihat bearish ya, merah. Bitcoin pun di sini sekarang harganya 19.508 dolar dan untuk dari persentase penurunannya di 2,56%. Dan untuk Ethereum pun di 2,90 persenan ya dari segi penurunannya. Dan di sini rata-rata merah lah ya. Jadi cuma NMR aja nih yang naiknya luar biasa nih sampai 111 persenan. Oke, jadi ada informasi apa nih dari Bitcoin? Bahwasanya sekarang itu ada informasi, ada kabar baik dari raksasa perbankan yang dipimpin oleh Jerome Powell Morgan. Jadi kira-kira informasi ataupun kabar baiknya itu apa sih? Nah, menurut JP Morgan itu ya bahwa dari segi penurunan aset-aset kripto ini tidak akan berlangsung lama. Jadi kurang lebih itu ya mungkin sekarang akan turun dulu gitu ya. Gua rasa ini dari segi Bitcoin itu mungkin aja bisa menyentuh ke harga 17.000 dolar atau 18.000 dolar. Tetapi itu nggak akan lama ya di harga segitu itu langsung mantul lagi. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke sumber informasinya. Nah, di sini dikutip oleh You Today, JP Morgan mengklaim segalanya tidak terlihat buruk untuk kripto. Nah, kenapa gua di awal itu membicarakan bahwasanya aset kripto ini akan mendapatkan kabar baik ya dari raksasa perbankan yang dipimpin oleh JP Morgan. Karena di sini JP Morgan itu telah mengklaim ya, jadi tidak terlihat buruk lah untuk di kripto. Dalam catatan baru-baru ini, raksasa perbankan yang dipimpin oleh JP Morgan mengklaim bahwa siklus deleveraging yang sedang berlangsung mungkin tidak berlangsung lama. Perusahaan cryptocurrency dengan raca yang lebih sehat masuk untuk membendung penurunan pasar, kata bank. Nah, ya jadi di sini itu nih di dalam catatan baru-baru ini, jadi raksasa perbankan yang dipimpin oleh JP Morgan kurang lebih itu dia telah mengklaim bahwa siklus deleveraging yang sedang berlangsung saat ini itu tidak akan berlangsung lama. Mungkin ya ketika gua melihat dari artikel yang telah gua baca saat ini, ketika JP Morgan telah berkata seperti ini, kemungkinan dari tingkat inflasi di Amerika Serikat itu tidak terlalu tinggi. Ya mungkin udah ada penurunan nih, udah ada penurunan sedikit demi sedikit. Makanya di sini JP Morgan itu telah mengklaim ya, jadi untuk dari penurunan itu tidak akan berlangsung lama. Jadi di sini ya kurang lebih yang gue dapatkan, yang gue tangkap dari artikel ini bahwasanya JP Morgan itu ya mungkin memberikan sinyal baik, sinyal positif kepada kita semua para investor-investor di aset-aset cryptocurrency. Semoga aja ya dari tingkat inflasi di Amerika Serikat itu sudah menurun. Selain itu, pendanaan modal Ventura tetap stabil meskipun terjadi gejolak pasar, menandakan bahwa investor berkantong tebal masih memiliki tingkat keyakinan yang tinggi di industri ini. Nah, apalagi ketika melihat di sini ya di artikel ini nih. Jadi selain itu katanya nih, ada salah satu pendanaan modal Ventura yang tetap stabil walaupun memang pasar sekarang ini sedang bergejolak. Dan satu lagi, satu poin pentingnya di sini ada investor yang memang berkantong tebal yang masih memiliki tingkat keyakinan yang tinggi di industri cryptocurrency. Jadi gua ambil contoh dari MicroStrategy ya, walaupun memang Bitcoin itu terus-terusan turun, dia tidak peduli dengan harganya. Justru dia sangat optimis dengan Bitcoin bahwasanya Bitcoin itu akan menyentuh ke harga 70.000 dolaran lagi. Itu yang menurut MicroStrategy ya, itu seperti itu. Makanya di sini pun nih ada sebuah kata-kata masih ada investor yang berkantong tebal ya. Gua ambil contoh dari MicroStrategy aja karena setiap dia menyero itu jumlahnya
udah bukan ratusan juta rupiah ya, tetapi 1 juta dolar itu sekali dia menyerok gitu ya. Makanya dari situ masih ada yang menahan dari segi harga Bitcoin. Ya kurang lebih seperti itulah. Dan di sini ada tanggung jawab untuk melangkah. Pastinya dong, setiap kita ingin melangkah ya di situ kita harus pertimbangkan terlebih dahulu kira-kira resikonya seperti apa gitu ya. Lalu kedepannya akan bagaimana ya. Dari situlah kita harus menganalisa juga dari setiap langkah demi langkah yang akan kita lakukan. Dalam wawancara bulan Juni dengan NPR, Sam Bankman-Fried dari FTX mengatakan bahwa perusahaan cryptocurrency memiliki tanggung jawab untuk turun tangan untuk menjaga kesehatan seluruh ekosistem. Nah, kenapa gua sih di dalam sebuah cryptocurrency ini dibilang terlalu optimis sih enggak gitu. Pesimis pun enggak. Jadi gua netral aja. Jadi gue itu mengikuti arusnya gitu ya. Gue itu mengikuti arus lah. Ketika memang market seperti ini ya udah gitu. Gua nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kenapa gua masih optimis dengan aset-aset cryptocurrency, dengan aset yang masih gua miliki tetap gua tahan? Karena di sini sekarang itu nih salah satunya ada dari Sam Bankman ya. Dia adalah salah satu CEO FTX kalau nggak salah. Jadi dia itu mengatakan bahwa cryptocurrency itu harus memiliki tanggung jawab untuk turun tangan. Dan di situ kita harus menjaga kesehatan dari seluruh ekosistem ya. Jadi sekarang itu orang-orang besar ya, ini terutama dari Sam Bankman-Fried ini ya, dia telah turun tangan. Ya mungkin dia akan mengajak dari orang-orang gedean lainnya itu. Kemungkinan juga Seng Pengjow itu nggak mungkin diam gitu ya. Dia pasti turun tangan juga demi membenahi cryptocurrency. Karena ketika memang cryptocurrency itu turunnya nggak kira-kira, nggak ada penahanan, nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada orang-orang besar yang turun tangan demi menanggulangi penurunan harga yang signifikan, yaitu cryptocurrency udah nggak akan dipercaya lagi untuk dijadikan investasi gitu ya. Itu yang gua tangkap sih gitu. Itu yang gua masih percayai lah. Makanya di sini nih dari Sam Bankman pun mungkin nantinya akan mengajak orang-orang besar yang memang mempunyai pengaruh, mempunyai dampak di dunia investasi kripto. Dan bahkan di sini, apakah Bitcoin undervalued? Sebelumnya hari ini Bitcoin cryptocurrency teratas merosot ke level 18.736 dolar di tengah aksi jual pasar saham lainnya. Bulan lalu, JP Morgan berpendapat bahwa nilai aktual Bitcoin adalah di 38.000 dolar berdasarkan rasio volatilitasnya terhadap emas. Nah, jadi di sini nih, apakah Bitcoin masih mempunyai values gitu ya? Sementara itu cryptocurrency teratas ini merosot ya tadi gitu pada hari inilah merosot ke harga 18.736 dolar. Di mana adanya aksi jual pasar saham lainnya ya terutama di aset kripto gitu ya. Nggak mungkin saham dijual besar-besaran dampaknya ke kripto itu nggak mungkin ya, pastinya maksudnya itu adalah di pasar kripto gitu ya. Di sini tuh masih banyak orang-orang yang mungkin panik sell gitu, di mana sekarang pasar masih berada di fase bearish. Tetapi gua rasa ya kalau memang kalian ingin meminimalisir dari kerugian di aset-aset kripto, yaitu solusinya memang ada juga solusi dari segi cut loss gitu ya. Dari sisi cut loss itu itu salah satu solusi juga. Tetapi itu bisa menjadi bumerang juga buat kita gitu. Kenapa sih? Jadi kita harus mempunyai persentase ketika kita ingin meng-cut loss aset kita. Oh, ketika memang kalian ingin meng-cut loss itu kalian harus mempertimbangkan dulu kira-kira ketika kalian mau cut loss sekarang itu kerugian kalian berapa persen. Kalau 5 sampai 10% itu masih oke gitu ya. Itu masih oke. Tetapi kalau udah di atas 50% gua rasa lebih baik di hold aja. Sementara itu, gua sendiri pun gua nggak pernah cut loss di aset-aset kripto. Apalagi udah kerugiannya misalkan 50% up gitu. Itu gua nggak mau cut loss karena percuma juga gitu. Gua cut loss pun ya gua nggak dapat apa-apa, malah ruginya itu sekitar 60%-an gitu. Makanya lebih baik gua hold aja walaupun jadi abu sekalian, ya itulah resikonya gitu. Kita berinvestasi di aset kripto. Dan di sini JP Morgan pun berpendapat nih ya bahwa dari nilai aktual Bitcoin itu adalah di 38.000 dolar. Itu JP Morgan berdasarkan rasio volatilitasnya. Mungkin dari 38.000 dolar ini adalah harga yang masih wajar, tetapi sekarang sudah di bawah 38.000 dolar harga Bitcoin per kepingnya. Sekarang pun sama lah antara Bitcoin, cryptocurrency dan juga emas ini sama-sama turun, dan saham juga itu sama lah semuanya sedang turun. Adanya kenaikan suku bunga yang memang luar biasa banget gitu tingginya dibandingkan dengan 41 tahun yang lalu. Sementara itu, Deutsche Bank
baru-baru ini memperkirakan bahwa harga koin andalan akan pulih menjadi $28.000 pada akhir tahun. Nah, di sini pun ada orang yang berspekulasi dari Deutsche Bank. Jadi dia itu memperkirakan, masih mengkira-kiranya atau bisa dibilang analisa lah, bahwa dari harga Bitcoin, karena di sini kan harga koin andalan itu akan pulih. Jadi koin andalan itu ya apalagi kalau memang bukan Bitcoin. Jadi Bitcoin itu diperkirakan akan berharga di kisaran $28.000 pada akhir tahun ini. Ya mungkin dari setiap pemulihan itu kita nggak bisa pulih 100% langsung gitu ya. Jadi bertahap gitu. Karena penurunannya pun sama gitu. Kita bertahap ya. Enggak langsung dari $38.000 blek gitu ya ke $17.000 kan nggak seperti itu gitu. Itu bertahap dari $38.000 itu kan sideways dulu di $30.000 turun lagi ke $27.000 agak lama ya seperti itulah. Dan untuk dari segi kenaikannya pun sama, kita bertahap ya. Intinya di sini udah ada sinyal positif, ada informasi kabar baik dari raksasa perbankan yang dipimpin oleh JP Morgan. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai cryptocurrency. Di mana ada salah satu bisa dibilang raksasa perbankan yang dipimpin oleh JP Morgan. Dia telah mengatakan bahwa dari aset-aset kripto ini itu tidak akan lama lagi ya. Mungkin menurut dia itu tidak akan berlangsung lama di harga bawah, itu akan langsung mantul ke atas. Semoga aja ya ini informasi yang memang benar-benar positif dan gua sangat berharap sekali ini informasi valid gitu ya. Tetapi kalau ini memang tidak valid ya namanya juga masih prediksi gitu, namanya juga masih dianalisa ya, antara valid nggak validnya itu masih 50-50 gitu ya. Ya tetapi intinya ini bisa kita terima lah dari informasi seperti ini yang dikatakan oleh Jerome Powell Morgan. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye bye.